Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang insyaallah semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya dengan taufik dan izin serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita dimudahkan untuk bermajlis, majlis dan perkumpulan yang insyaallah semoga Allah berikan kita keikhlasan. Insyaallah jalannya benar. Ya, jalannya sudah benar. Itu jalan talabul ilmi. Tidak ada perjalanan yang paling mulia kecuali perjalanan talabul ilmi. Ya, mana yang lebih mulia pagi ini? Ke Carrefour apa ke sini? Hah? Alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, indit, berangkat dari rumahnya masing-masing, man salaka tariqan, jalan. Ngapain, Pak? Yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu. Antum tadi jalan pakai apa tadi? Mobil? Enggak sah berarti, Bu. Ya, lah, mau mobil, mau motor, mau jalan kaki, ya selama perjalanan itu ditempuh ke tempat menuntut ilmu, masuk insyaallah. Allah, semoga kita diberikan keikhlasan. Yatlubu bi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Dalam riwayat yang salaka tariqan ilal jannah, maka dia telah menempuh dan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Masyaallah. Jadi jalannya sudah benar belum nih? Sudah benar. Ya, perjalanan kita di pagi hari ini, tempat yang kita tuju di pagi hari ini sudah benar. Ya, tinggal ya kita meluruskan niat. Naam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. The best di antara kalian, yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, man ta'allama wa 'allama. Siapa yang mempelajari dan mengajarkan. Naam, sementara interaksi kita di tempat ini dua itu. Antara Anda mempelajari atau Anda mengajarkan. Apa yang diajarkannya? Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an. Dalil. Tentu saja tidak dipisah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka ma'asyiral muslimin, ya Allah, semoga ini menjadi wasilah kebaikan bagi kita dunia dan akhirat, dan semoga ini menjadi amal saleh bagi kita, dan semoga insyaallah dengan antusiasnya kita datang ke majlis ilmu mengangkat derajat kita dan memudahkan kita masuk surga. Amin insyaallah. Baik. Ikhwani fillah azayakum, pembahasan kita di hari ini, subhanallah, Ar-Rahmanur Rahim, Allahu Jalla wa Ala, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya senantiasa mencurahkan segudang kebaikan, dan membuka segudang jalan untuk kebaikan di dunia dan agar kita bisa masuk surga. Baru saja kita selesai, ya, baru saja kita selesai menutup acara besar dengan Idul Fitri. Acara apa tuh? Acara sahur, acara taraweh, ya kan? Acara buka, acara apa? Puasa. Masya Allah, berbagai acara dahsyat. I'tikaf kemarin ditutup. Ada yang di Riyadhus Shalihin, ada yang di Mekah, ada di masjidnya masing-masing. Masya Allah. Ya, yang progresnya adalah di dunia dosa hapus, di akhirat masuk. Itu progres. Benar tak? Benar enggak? Ya. Man shoma Ramadhana, siapa yang saum, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Itu progres dunia, Pak, salah satunya. Progres akhiratnya, Pak. Progres akhiratnya nanti di surga, ada surga khusus namanya apa? Rayyan. Buat siapa itu, Pak? Buat orang yang berpuasa. Itu progres terakhir, Pak. Ya Allah, semoga telah kita dapatkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, tutup Ramadan, buka keran baru, buka kesempatan emas baru buat hamba-hambanya yang berlomba untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Fastabiqul khairat, buka keran baru, pindah dari bulan Ramadan, muncullah ayat, ya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya, kata Allah, na'am, al-hajju ashhurum ma'lumat, dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Haji itu di bulan-bulan yang telah ditentukan. Masya Allah. Setelah puasa, datanglah syiar yang kedua, syiar yang selanjutnya, yaitu ibadah haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat, di mana ashurnya, bulan-bulannya, maklumat telah ditentukan. Pak, bulan-bulan haji berapa bulan, Pak? Yang bisa jawab saya kasih apa nih? Saya HP siapa? Bulan-bulan haji, bulan-bulan apa, Pak? Salam. Na'am. Bulan-bulan haji, sekarang ini Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tilu ayat. Ya, jadi tutup Ramadan, buka, ya, kesempatan buka bulan haji. Haji itu Syawal, kemarin sudah lewat. Sekarang Dzulqa'dah, dan bulan depan Dzulhijjah. Itulah 3 bulan. Makanya Pak, kalau ini kloter berapa nih berangkatnya? Kloter insya Allah.
Ya, kloter berapa, Pak? Kloter insyaallah ya. Nah, oleh karena itu subhanallah, Masya Allah, semoga khususnya yang belum cepat atau dalam waktu cepat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Al-hajju asyhur ma'lumat. Ya, bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga ikhwan, apalagi orang Indonesia, hajinya itu tamattu, Pak. Tahu haji tamattu, Pak. Jadi ibadah haji sebetulnya rangkaiannya umroh dan haji. Ya, karena dua ibadah ini wajib seumur sekali. Ya, walaupun penekanan rukunnya ada di dalam haji. Tapi the best cara haji yang paling hebat, cara haji itu ada 3. 1 tamattu', 2 qiran, 3 ifrad. Apa nama? Tamattu'. Tamattu itu apa artinya? Senang-senang. Maksudnya apa senang-senang itu? Melakukan ibadah haji dan umrah dengan cara terpisah. Umrah, haji, tapi di bulan-bulan haji. Namun prakteknya umrah dulu baru haji. Bukan haji dulu baru umrah, bukan. Kapan mulai dilakukan ibadah tamattu ini? Ya dari bulan Syawal sampai Dzulhijjah. Ya. Jadi kalau antum berangkat sekarang, antum umrah haji. Umrah tapi rangkaian haji, namanya rangkaian tamattu. Setelah umrah antum setelah umrah antum ya, biasa umrahnya tawaf, sa'i, tahallul, cukur rambut. Setelah cukur rambut selesai, antum pakai baju lagi, yang tadinya tidak boleh menggauli istri silahkan. Nunggu sampai datang hari hak haji, tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Makanya disebut haji tamattu. Umrah dan haji terpisah. Antara umrah dan haji ada jeda, antum masih boleh senang-senang. Makanya disebut haji tamattu. Dari kapan mulai disyariatkannya haji ini? Dari bulan Syawal. Makanya Ustaz, kok bulan haji bulan Syawal sih? Kan haji nanti hari Arafah. Betul. Ya. Betul, tapi ya yang dimaksud mulai pelaksanaan rangkaian, di antara rangkaiannya dan dibolehkan mulai niat haji dari bulan Syawal. Yang kedua qiran. Qiran itu apa? Qiran itu disatukan. Corona yakrinu. Disatukan. Maksudnya apa? Melakukan haji dan umrah 2 niat 1 rangkaian. 2 niat, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Kalau tadi labbaik Allahumma umratan dulu. Nanti tanggal 8 labbaik Allahumma hajjan. Kalau yang kedua ini labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Ya. Akhirnya Anda sekarang diberangkat nih Syawal. Nah, silakan. Berangkat ke Mekah. Kalau ke Mekah dulu, nanti di miqat antum bilang labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Terus Anda datang ke Mekah, nanti ada tawaf, namanya tawaf kedatangan. Bukan tawaf haji umrah, belum. Tawaf kedatangan. Jadi orang yang datang ke sana diwajibkan tawaf. Terus dalam keadaan ihramnya sampai nunggu tanggal 8. Tanggal 8 antum berangkat ke Mina, mabit, paginya tanggal 9 di kita namanya puasa Arafah, di sana wukuf. Ya. Ini kemudian nanti malam tanggal 10-nya antum di Muzdalifah nginep. Paginya tanggal 10 kalau di sini Idul Adha, di sana lempar jumrah Aqabah. Ya, setelah itu cukur rambut, maka Anda dikatakan tahallul awal. Halal lagi tuh, Pak. Semua yang diharamkan ketika ihram kecuali 1, yaitu menggauli istri.
Kalau di hari itu juga antum berangkat ke Mekah tawaf namanya. Nah, tawafnya tawaf ifadah dan tawaf umrah. Karena antum bilang tadi hajinya kiran. Berarti ketika tawaf, tawafnya dengan dua niat. Sa'i haji dan sa'i umrah. Ya. Nah, itu tawaf, itu haji kiran. Kapan mulai niatnya? Ya sekarang terserah antum. Cuma bedanya tidak ada senang-senang, lanjut. Kalau antum berangkat sekarang memang cukup susah. Antum niat ihramnya ayeuna. Nah, tidak boleh lalu kita kena larangan ihram, tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh kita mencukur rambut, cukur kuku. Tidak boleh kita menggauli bahkan bercumbu dengan istri tekenging ya. Nggak boleh. Wah, itu berat Pak kalau berangkat sekarang, apalagi pengantin baru, jangan deh berangkat sekarang, bahaya. Makanya alhamdulillah jamaah Indonesia banyaknya haji tamattu. Datang umroh dulu senang-senang, lalu tunggu tanggal 8. Dan itu haji yang paling bagus. Tamattu namanya. Adapun antum bilang labbaik Allahumma hajjan wa umratan, aku talbiyah untuk haji dan umrah, ya. Padahal antum masih lama, itu cukup sulit. Ada yang kedua, yang ketiga haji ifrad. Haji ifrad itu apa? Haji tok, enggak ada umrahnya. Dan biasanya ini hajinya ahli Makkah. Hajinya ahli Makkah, orang Makkah. Ya. Bapak nulis sekarang nih mulai. Boleh berangkat ke sana, labbaik Allahumma hajjan, boleh. Sekarang sudah bulan haji kok. Dari mulai Syawal ente boleh. Labbaik Allahumma hajjan. Lalu nunggulah Anda sampai tanggal 8 baru berangkat hajinya. Karena haji itu secara khusus tanggalnya sudah tentukan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Jadi kita itu Masya Allah haji sebulan, ternyata tawafnya banyaknya di Bin Daud sama di Carrefour di sana. Tawaf di Ka'bahnya cuma 2 kali Pak. Na'am. Ikhwani fillah azza yakum. Ya. Ya. Itu adalah satu ibadah yang dahsyat. Ibadah haji di antara syiar Allah, rukun di antara rukun Islam. Yang keenam, Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah oleh kalian, lakukanlah dengan sempurna oleh kalian haji dan umrah hanya untuk Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban yang antum lakukan untuk Allah atas manusia hijjul bait, haji ke Baitullah. Namun alhamdulillah Allah tahu Anda tuh tidak semuanya mampu. Makanya Allah bilang man istata'a ilaihi sabila. Pikeun nu mampu wae. Bagi yang mampu saja. Ini yang pecinya haji sudah haji. Insyaallah yang penting pecinya dulu Ustaz. Ya. Nah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Apakah ketika tidak mampu itu Pak? Mampu untuk di perjalanan, mampu bekal di perjalanan, mampu yang ditinggalkannya tidak sengsara, mampu aman di jalan, dan hendaknya wanita mampu dengan mahramnya, itu mampu. Ya, maka ketika sudah mampu maka dia wajib. Ini syiar di antara syiar Allah haji, rukun Islam, sepakat tidak ada yang berselisih tentang kewajiban ibadah haji. Allah, nikmat Pak. Semoga Allah mudahkan kita. Ada yang belum? Ada yang belum di sini? Oh, pertanyaan berarti apa dibalik? Ada yang sudah? Karena yang belum banyak. Subhanallah. Semoga Allah mudahkan. Subhanallah Pak, saya punya tetangga, ya punya warung kecil, tapi Masya Allah kuat gigih ingin haji. Akhirnya dia
nyelengan Pak. Nyelengan pas waktunya cukup haji uangnya udah nggak laku. Tapi alhamdulillah berangkat. Jadi pas uang waktunya haji, ya bayar uangnya udah nggak laku. Puluhan tahun. Nah itu Pak, Allah mudahkan. Minimal kita doa helanya. Kita minimal doa dulu gitu. Allah mudahkan haji ya Allah. Janganlah kau wafatkan kecuali kami telah menyempurnakan syariat Islammu ya Allah. Ayo Pak, minimal doa. Apalagi mas tadi nabung, maksud nabung. Berapa gaji antum? Nabungnya di rokok terus itu. Saya pernah bilang, subhanallah, itu Pak perokok. Kalau berapa rokok dia, berapa tahun dia ngerokok? Katakan 10 tahun. Iya, ayat itu ngerokok 10 tahun ayat itu. Ada. Sebenarnya. Ngerokok 10 tahun, andai kata uang rokok itu ditabung 10 tahun, nyampe enggak? Nyampe, bodoh. Habis dibakarin. Ya, sementara ma'asyiral muslimin, ibadah aja adalah agung. Naam, ditambah lagi subhanallah, Pak, di antara keutamaan haji selain dia adalah kedudukannya rukun dalam agama Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutkanlah oleh kalian antara haji dan umrah, fa innahuma, karena keduanya yanfianil faqra wadh-dhunub, bisa menghapuskan kefakiran dan dosa. Makanya kalau mau umrah jangan ngitung pakai kalkulator Cina, enggak masuk. Punya uang 50, keluar umrah 20, kurang berapa tuh Pak? Jadi 30, enggak masuk. Ya? Harus pakai kalkulator Allah. 1 dikurang 1 berapa kalkulator Allah keluarnya? Woi. 1 dikurang 1 kalkulator Allah berapa munculnya? 700. Eta lamun rek ngitung. Ya kan? Siapa yang berinfak di jalanku, kata Allah, perumpamaan orang berinfak di jalan Allah seperti dia menetam 1 biji. Biji itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai muncul berapa biji? 100, 700 Pak. Itu kalau mau ngitung, kata Allah. Maka haji adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Jangan pernah takut apapun dikeluarkan di jalan Allah. Fahuwa yukhlifu, Allah akan ganti. Lihat, katanya haji secara khusus itu menafikan kefakiran, wadzunub, dan dosa. Masya Allah. Makanya ada dalam sebuah hadis, akhi, ada dalam sebuah hadis bahwa man hajja falam yarfus walam yafsuq, siapa yang haji lalu dia tidak melakukan rafas. Rafas itu menggauli istrinya ketika ihram secara khusus, walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan keluar dari melakukan hajinya seperti dia baru keluar dari perut umminya. Allah, bersih Pak. Ya. Kemudian satu lagi saja hadis, atau kata Nabi di dunia satu lagi, kata Nabi, ma yarfa'u ibilal haji rijlan wala tada'u yadan. Tidaklah onta yang ditunggangi oleh pelaku ibadah haji mengangkat dan menurunkan kakinya, maksudnya tidaklah melangkah satu langkah menuju ke sana kecuali dicatat baginya satu kebaikan, diangkat baginya satu derajat, dan dihapus baginya satu dosa. Kira-kira kalau jalan dari sini ke Mekah berapa juta langkah? Walaupun pakai Lion Air tetap dihitung. Allahu Akbar. Makanya Pak, punten bagi yang punya uang tentunya 100 juta tuh murah Pak, dibanding keutamaannya. Terakhir, ya banyak keutamaan kalau kita kupas habis, dan judul kita ada tema kita di hari ini. Terakhir kata Nabi, apa? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma.
antara dari satu umrah ke umrah yang lain sebagai penebus dosa, wal hajjul mabrur. Dan haji yang mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Tidak ada lagi balasan bagi mereka kecuali surga. Allah. Semoga semuanya dimudahkan ibadah haji insyaallah. Ya. Nah, insyaallah. Nah. Ikhwani fillah asyaikum. Di bulan-bulan itu salah satu syiar dan ibadah besar dan itu rukun Islam. Ibadah apa namanya? Haji dan umrah. Ada satu ibadah lagi, Pak, yang tidak disyariatkan kecuali di bulan-bulan itu. Yang itu juga merupakan syiar Allah. Bahkan ibadah itu juga dilakukan oleh jamaah haji. Hanya saja ibadah yang satu ini tidak mesti harus jamaah haji. Tapi kalau jamaah haji wajib ketika hajinya qiran dan tamattu wajib dia. Yaitu ibadah mencucurkan darah. Masya Allah. Buat siapa? Nyeroro Kidul? Buat mbah? Buat jin? La. Mencucurkan darah untuk siapa? Allah. Lihat Pak, ayat-ayat tentang kurban atau mencucurkan darah adanya di ayat di surat Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj. Kenapa? Satu, karena memang rangkaiannya dilakukan di bulan-bulan haji. Yang kedua, karena memang mencucurkan darah itu juga secara khusus adalah amalan di antara amalan ibadah haji. Lihat dalam surat Al-Hajj ayat 36 atau sebelumnya. Dari mulai ayat 34. Subhanallah. Di mana Allah menyebutkan bahwanya syiar atau syariat menyembelih ini, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan setiap umat Muhammad, bukan engkau saja, setiap umat dan umat sebelummu kami jadikan di dalam syariatnya syariat nyembelih. Jadi nyembelih itu bukan syariat Muhammad saja, Pak. Ya, secara khusus dari mulai syariatnya abahnya seluruh nabi, yaitu Ibrahim. Antum tahulah cerita Ibrahim nyembelih siapa tuh? Ismail. Mengorbankan yang dia cintai, Ismail. Alhamdulillah. Bagi kita tidak ada perintah nyembelih anak kita. Ini ujian cinta, Pak. Mana nuluwi dicintai? Anak ente apa Ibrahim? Ibrahim kan ingin punya anaknya, Masya Allah, Pak. Ibrahim ingin punya anak, Pak. Ya, sampai tua belum punya anak. Ya. Akhirnya Ibrahim mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, seorang wanita, Ummuna Hajar. Ya, istri kedua. Ya, yang pertama siapa? Sarah. Dari Hajar muncullah Ismail dalam kondisi Ibrahim sudah sangat tua. Lalu muncul juga dari Sarah setelahnya Ishak. Ya, Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Makanya seluruh nabi muncul dari Yakub disebut Bani, anaknya Yakub, Bani Israel. Adapun Muhammad SAW dari cabang istri kedua, yaitu Ismail. Ishak dari istri pertama. Ikhwani fillah asyaikum, Masya Allah, ujian di mana Ibrahim ketika mencintai anaknya, Allah tes mana yang lebih ente cintai. Anak ente apa saya? Maka diujilah oleh Allah SWT. Masa luluslah Ibrahim. Ya, dengan diuji kecintaan, mana yang lebih anda cintai? Anak engkau yang masa tumbuh begitu salehnya, begitu baiknya, begitu tampannya Ismail. Di saat dahsyat-dahsyatnya kecintaan muncul perintah nyembelih. Kira-kira antum gimana? Masya Allah.
Alhamdulillah bersyukur Pak, kita diperintahkan cuma gesek ATM, bukan gesek leher anak. Ya, yaitu dengan kita membeli hewan kurban. Dan sekali lagi bahwasanya kurban ini syiar atau syariat umat sebelum kita. Ya. Kemudian kata lihat dalam surat Surat Al-Hajj ayat 34. Lihat kurusmallah ala ma razaqakum min bahimatil an'am, supaya kalian mengingat Allah atas rizki yang Allah berikan kepada kalian daripada hewan ternak. Masya Allah Pak, setahun kira-kira berapa kilo antum makan daging nih? Masya Allah ya. Maka kita berkorban sebagai bentuk nikmat Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian hanya satu. Nanti akan kita jadikan pelajaran di sini bahwasanya ketika menyembelih tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah. Lalu Allah katakan wal budna ja'alna lakum min sya'airillah, dan onta-onta itu yang kalian sembelih jadi kami jadikan syiar-syiar Allah. Syiar apa? Jadi mencucurkan darah di hari itu syiar Allah. Makanya sambil bertakbir Allahu Akbar. Pak, takbir di Idul Fitri apa Idul Adha yang paling panjang? Enak. Yang paling panjang takbir di Idul Adha sampai selesai waktu nyembelih. Itu hari tasrik. Idul Fitri mah sebentar doang. Tenggelam matahari sampai imam naik mimbar selesai, Pak. Enggak boleh takbir lagi. Ya. Lalu kata Allah, la yanalallahu luhumuha, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, wala dima'uha, bukan juga darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, namun yang datang kepada Allah adalah bentuk kecintaan dan ketakwaan kalian kepada Allah. Maka Pak, cukuplah ibadah yang satu ini pula adalah ibadah sebagai tes ketakwaan kepada Allah. Mana yang lebih antum cintai? ATM antum apa Allah? Tabungan antum atau Allah? Punya uang 5 juta, masih cukup 1 bulan 5 juta. Oh, belanja paling 2,5 juta. Masih bisa beli kambing? Masih bisa enggak? Bisa. Dites tuh oleh Allah. Mana yang lebih ente cintai? Allah atau sisa uang Anda? Oleh karena itu Pak, Nabi SAW tidak pernah, sekali lagi, Nabi tidak pernah absen. Ya, kata Ibnu Umar, aqama Nabi SAW bil Madinati 10 sinin. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun yudahi, tidak pernah absen nyembelih. Kita tinggal di BSD 10 tahun enggak pernah nyembelih. Nabi tinggal di Madinah 10 tahun tidak pernah menyembelih. Siapa yang lebih kaya dari Nabi? Siapa yang ada enggak yang lebih kaya dari Nabi? Banyak. Tapi lihat, Nabi pernah menyembelih 100 onta dalam 1 tahun. Dalam 1 musim Nabi menyembelih 100 onta. Disembelih oleh Nabi 63. Isyarat umurnya demikian. Dan disembelih sisanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada enggak yang pernah menyembelih di 100 kerbau? Ada enggak? Kita ini nyari satu aja yang paling kering, kurus, picak. Berapa? 500.000 ya, pas. Bahkan kata Anas, Nabi kalau nyembelih kambing, ya, dabah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amlahaini aqrani. Nabi menyembelih duang-duang kambing gibas yang bertanduk dan berwarna amlah. Amlah itu warna putih dan di kelopaknya ada warna hitam dan di kakinya ada warna hitam. Gagah. Mencari yang gagah, gemuk. Bahkan salaf dahulu sebelum menyembelih mereka membeli dan mereka gemukkan sebelum disembelih. Untuk istri saja yang terbaik, apalagi untuk Allah. Untuk suami saja yang terbaik, apalagi untuk Allah. Maka ma'asyal muslimin, ini juga adalah ya syiar di antara syiar Allah di bulan yang inilah 2 ibadah khusus, Pak. 2 ibadah ini jatuh di sebuah hari atau di hari-hari yang kata Nabi apa Pak? Dalam hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, untuk saya dengar dulu. Ma min ayyamin
Tidak ada hari-hari al-amalu salihu fiha, di mana amal saleh di dalamnya khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, min hadil ayyamil ashar, dibanding amalan saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan paling dicintai, paling besar pahalanya, paling agung di sisi Allah menandingi amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat tercengang. Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasul, walal jihad, apakah tidak nandingi jihad ya Rasul? Amalan di kala itu, qala walal jihad fi sabilillah. Amalan saleh di hari itu tidak nandingi jihad, kecuali yang jihadnya berangkat dengan harta dan jiwanya, enggak balik ya hartanya ya jiwanya, baru belum ada yang nandingi. Tapi kalau jihad dia masih balik, bahkan bawa harta rampasan perang, belum nandingi amalan 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi Masya Allah, ya, para ulama hampir berselisih, mana sih yang paling hebat itu, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? Ayo Pak, woi, mana yang paling hebat, 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir Ramadan? 10 awal bulan Dzulhijjah tadi kata Nabi tidak nandingi jihad. 10 akhir Ramadan tahu semua. Mana yang lebih hebat? Nah, sebagian mengatakan 10 akhir Ramadan, sebagian mengatakan 10 awal Dzulhijjah. Namun Ibnu Katsir menengahi. Kata Ibnu Katsir, kalau malamnya 10 akhir Ramadan tidak ada yang nandingi. Di situ ada malam apa namanya? Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya 10 awal Dzulhijjah tidak tertandingi 10 siang akhir Ramadan. Karena di siang awal Dzulhijjah terdapat satu hari di mana bukan hanya malaikat yang turun. Kalau di malam Lailatul Qadar malaikat doang yang turun, ikhwan, Allah tidak turun. Tapi di hari Arafah, di hari Arafah tanggal 9, disebutkan di sore hari Arafah Allah turun bersama seluruh malaikat dan mengampuni seluruh hambanya di muka bumi ini yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Dan sebaik-baik doa di padang dan di hari Arafah. Nah, ya, dan ini yang sahih Pak. Sementara dua amalan besar ini jatuh di hari-hari tersebut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ayo minimal kalaupun antum akhi belum mampu haji, ya minimal tahun ini canangkan saya harus berkurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan nyembelihlah untuk Allah. Ya. Maka itu dua syiar itu ikhwan. Ya, maka ya dua ibadah besar ini jatuh di bulan haji ini. Ya, sekarang kalau haji sudah mulai berangkat ke Indonesia apa belum? Belum ya? Sudah, Pak? Sudah. Oh, masyaallah. Kloter dari mana? Pertama sudah ya? Jadi antum kloter berapa nih? Belum ya? Kan kloter insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah-nya kapan? Ya. Nah. Ya. Maka siapa yang belum mampu minimal, Pak? Ya, minimal naam kita niat kurban. Jangan sampai tidak kurban, Pak. Betul. Kalau memiliki, lihat Pak. Dengarkan kata Nabi. Man kana lahu sa'atun. Siapa yang punya keluasan falam yudha walam yudhi. Siapa yang punya keluasan rizki lalu dia tidak kurban. Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali kedekati tempat salat kami. Dibenci ku Nabi, ente teh merege hese. Ente bakhil. Punya duit masih hitung-hitungan dengan Allah. Ada keluasan, oh ini kan udah tahun lalu. Betul, udah tahun lalu. Tahun sekarang juga. Kurban itu bukan haji seumur sekali. Lah, kurban itu setiap tahun.
Kurban itu setiap tahun. Lihat kata Ibnu Umar apa Nabi? Nabi tinggal di Madinah berapa tahun? Ibu-ibu? Nabi tinggal di Madinah 10 tahun yudhahi, terus berkurban. Bahkan sekali kurban minimal 2 ekor kambing gibas kata Anas. Dan gibasnya gibas beneran, bukan digibas-gibasin. Bahkan Nabi pernah dalam satu musim menyembelih berapa? 100 onta. Masya Allah. Siapa yang menyembelih 100 kerbau di sini? Ya? Atau sapi? Ya Allah, nggak ada. Presiden pun nggak segitu kan? Ya? Masya Allah ikhwan azaikum, maka ayo. Ya, dan jangan juga menjadi seperti orang-orang sebelah sana, nunggunya Pak, nunggunya kupon kurban terus. Lah, kapan ente berkurban? Kan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul. Boleh anta nerima kurban itu nggak mesti miskin yang nerima Pak. Kaya pun nggak apa-apa. Dan anda pun bisa memakan sebagiannya. Ya, tapi harusnya anda yang berkurban atau saling memberi. Tetangga berkurban antum kasih, dia mengasihi antum. Antum juga berkurban saling. Masya Allah, dia makan di antara hikmah, dan di antara hikmah kurban, masya ihsan sebagai bentuk amalan kebaikan kepada saudaranya. Baik Pak, ma'asyar muslimin, itu berkaitan dengan Ustaz, apa hukum kurban Ustaz? Apa wajib Ustaz? Nah, sebagian ulama mengatakan wajib seumur sekali. Dan wajib dan sunnah muakkadah setiap tahun. Wallahu alam. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang tidak sampai wajib tapi sunnah muakkadah bagi yang punya keluasan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, kalau tidak ditekankan ngapain Nabi tiap tahun kurban, Pak? Ditekankan. Ya, maka canangkan dari sekarang sudah mulai sisihkan pulus, ini pulus buat apa? Buat kurban, jangan diome-ome itu pulus. Jangan diganggu itu pulus buat kurban. Nah, ya, bagi yang mampu tentunya, ya. Boleh enggak Ustaz ngutang? Boleh enggak, Pak? Boleh enggak? Nah, boleh. Dengan syarat ada harapan bisa bayar. Bentar lagi anak mau dapat waris nih. Waduh, bapaknya nunggu mati. Kalau dapat waris maksudnya dapat apa? Pesangon lah kalau dapat waris. Ya, bentar lagi anak dapat pesangon nih, tapi bulan depan lewat hari kurban sudah ngutang dulu. Ya, pas datang musim kurban pertengahan bulan, Pak. Tapi akhir bulan dapat gaji, Pak. Gajinya 100 juta, nolnya kabur sebagian. Gitu. Dan dia mampu. Cuma hal saat sekarang ini gaji belum turun. Boleh? Boleh. Bahkan sebagian salaf berhutang untuk kurban. Boleh. Sebagian salaf berhutang untuk kurban. Ya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Baik. Adapun tema kita secara khusus, Pak, ketika kita telah mengetahui gagah dan hebatnya ibadah yang dahsyat ini dan bagaimana kedudukan hukumnya dalam agama kita, maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensyariatkan satu ibadah kecuali di dalamnya terdapat pendidikan, hikmah dan pelajaran. Apa sih, Pak? Ya, saya sering bilang bahwa ibadah itu indikasinya bukan pahala saja. Betul. Salah satu indikasi Anda semangat ibadah pahala. Saya ingin tanya, Ramadan, umroh mahal apa murah? Ramadan umroh mahal apa murah? Mahal, Pak. Tapi lihat di Cengkareng numpuk orang. Kenapa? Indikasi pahala. Termotivasi kata Nabi, siap umroh di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Mantap nggak? Pahalanya. Salat di Masjidil Haram semangat nggak? Pengen, semuanya pengen. Di belakang Surem gitu mau?
Mantap. Begitu semangat, padahal bayarnya mahal, Pak. Bayar travelnya mahal. Kenapa dia semangat? Karena dia dengar sekali sholat 100.000 kali lipat. Indikasi pahala. Ya. Namun ma'asyarul muslimin, sebetulnya itu indikasi kedua dari ibadah. Indikasi pertama sebetulnya adalah ibadah itu disyariatkan oleh Allah SWT untuk mendidik Anda menjadi the best. Makanya lihat, Pak, cari pahala sholat di dalam Quran gak akan ada. Cari ayat tentang menjelaskan pahala sholat dalam Al-Quran gak ada. Yang ada apa? Yang ada ya penyebutan tentang sholat, indikasi perubahan karakter. Apa kata Allah? Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Indikasi hikmah, indikasi tujuan, progres yang harus Anda capai dari sholat Anda keluar dari fahsya dan munkar. Baik, saya tolong cari pahala puasa dalam sholat. Sampai botak nggak akan ketemu. Pahala puasa dalam sholat nggak ada. Indikasi pahala nggak ada dalam sholat. Namun ketika Allah syariatkan syariat puasa, Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Telah diwajibkan puasa sebagaimana sudah wajib atas umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Indikasi perubahan kejiwaan. Makanya subhanallah. Ya Pak, di antara fikih ibadah yang penting yaitu menelaah hikmah dan tujuan. Apa sih hikmahnya? Apa sih tujuannya? Ya Allah mensyariatkan ibadah A, B, dan C. Salah satunya ibadah, Masya Allah, ibadah haji dan kurban. Oleh karena itu, di kesempatan akhir perjumpaan kita ini, kita akan mencoba menelah apa saja sih pelajaran pendidikan. Pak, satu hal lagi. Salah satu indikasi pula, Al-Imam Nawawi ketika ditanya apa sih ciri seseorang ibadahnya itu diterima, ya, apa sih ciri seseorang ibadahnya diterima? Di antara indikasi atau ciri seseorang ibadahnya diterima, maka dijawab oleh Imam Nawawi, lihatlah keadaannya setelah ibadah. Kalau keadaannya setelah ibadah baik, maka insya Allah ini sebagai ciri ibadahnya terima. Tapi setelah ibadah podowai, bahkan lebih buruk, maka ini indikasi ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Makanya tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika salat apa setelah salat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika salat apa setelah salat? Nah, kalau ketika salat wajar, Pak. Karena ketika salat ada enggak yang berani nyuri di lagi salat? Enggak ada. Lagi salat buka jilbab ayat tuh, Bu. Enggak ada. Setelah salat. Puasa la'allakum tattaqun. Ketika puasa apa di luar puasa? Ketika puasa mah biasa. Ketika bulan Ramadan takwa itu biasa, Pak. Tapi yang lebih hebat Allah inginkan setelah puasa. Maka begitu ke haji, Pak. Haji, ada haji mabrur, ada haji mabur. Tahu mabur? Mardut. Ya Allah, semoga Allah menjaga kita dan menerima amal saleh kita. Ya, maka salah satu indikasi haji seseorang itu dan ibadah kurban seseorang itu diterima Allah bagaimana setelah dia berkurban. Baik. Maka saya akan menyebutkan, Pak, secara global dulu 10 diantaranya hikmah, tujuan, pelajaran, pendidikan, tarbiyah, silahkan bahasanya apa saja, dari Anda, perjalanan Anda melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban yang Anda lakukan. 1. Yang pertama, hikmah yang bisa kita raih, Masya Allah, ya, dalam rangka menjadi ahli tauhid.
dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu hikmah yang pertama. Antum kenapa sih haji? Kenapa sih kita ini kurban? Mencetak pelakunya menjadi ahli tauhid, yang hanya menghambakan diri kepada Allah. Baik. Yang kedua, Masya Allah, antusias. Pelajaran yang kedua, senantiasa antusias menyeru panggilan Allah. Labbaik Allahumma. Apa artinya? Aku seru panggilanmu. Senantiasa nih, Pak, hikmah yang kedua. Bukankah haji itu panggilan? Perintah? Ajakan? Naam. Ya, masa begitu antusias kita, labbaik Allahumma labbaik. Bahkan kita lisankan, aku pun panggilanmu, aku pun. Padahal Pak, pengorbanannya harta, jiwa, waktu, keluarga ditinggal. Tapi karena itu panggilan Allah, aku penuhi. Hei, bukankah juga hayya 'alas shalah panggilan Allah? Betul? Bukankah jilbab juga panggilan Allah? Nah, maka haji mendidik Anda untuk antusias. Dengan ikrar Anda mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Panggilan Allah emang cuma haji. Maka di sini tarbiyah, pendidikan. Ya, agar terbiasa menjadi orang-orang yang begitu sigrap dan antusias dengan panggilan Allah, walaupun tidak mesti harus mengucapkan labbaik Allahumma. Yang saja ikhwan senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Maaflah kita ulang dari awal dulu sedikit saya jelaskan. Ya, walaupun mungkin kalau satu persatu jelaskan ini secara global, secara terperinci nggak akan cukup. Pertama tadi menjadi ahli tauhid. Pak, subhanallah. Haji mendidik kita menjadi ahli tauhid. Awal yang dibaca ketika haji, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tidak ada satupun tandingan. Ya, tidak ada satupun tandingan bagimu di hari kiamat. Tidak ada satupun tandingan bagimu. La syarika labbaik labbaik. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, seluruh nikmat, lak, hanya milikmu, wal mulk, dan juga kerajaan langit dan bumi ini, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Pak, itu diulang-ulang Pak. Jadi kalau antum sudah haji masih kedukun lagi, masalah. Sudah haji masih pakai jimat lagi. Udah bilang tadi, dia bilang innal hamda wan ni'mat lak la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Setelah haji keliling Banten lagi, teriak-teriak ya Syekh, ya Syekh. Tawafnya dibantu Quran, lanjut. Musibah. Ya. Maka subhanallah, Pak, ketika antum di hari Arafah, Pak, hari Arafah, doa terhebat apa? Sebaik-baik yang aku katakan dan para nabi sebelumnya katakan, kata Nabi di hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali la syarika lah. Wahdahu, semata dia, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Ya, lahul mulku, bagi Allah lah segala kerajaan, walahul mulku walahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in, dan dia mampu melakukan segala sesuatu. Ya, maka ma'asyar muslimin, tawaf itu nyembah siapa sih? Ya, tawaf itu nyembah Allah. Makanya Allah bilang falya'budul bait, apa falya'budu rabb hadzal bait.
Ayatnya falya'budul bait apa falya'budu rabb hadzal bait? Sembahlah rumah ini atau pemilik rumah ini? Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Kita tuh enggak nyembah Ka'bah, siapa bilang nyembah batu hitam, enggak ada. Kata orang Kristen, ente ngelarang kami nyembah Yesus, ente juga nyembah batu. Sini ngaji sini. Kita itu bukan banyak falya'budul bait, falya'budu rabb hadzal bait. Menyembah pemilik rumah, yaitu Allah. Begitu dia sa'i Pak, Masya Allah Pak. Ada yang hafal nggak doa sa'i Pak? Saya akan kasih 1 gelas nih yang barokah nih punya kiai. Astagfirullah. Doa saya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Masyaallah, tauhid. Berulang-ulang la ilaha illallah setelah bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha besar, maka tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya Pak, ibadah haji itu isinya tauhid. Isinya apa? Tauhid. Maka itu apa? Masya Allah, miskin. Pak, saya ingin tanya, Madinah itu gagah dengan siapa? Setelah Allah dan Nabi? Dengan para jamaah haji. Ya? Antum tahu kan sejarah? Ya, Islam itu maksudnya ke Mekah dulu, bukan ke Madinah. Nabi disambit di Madinah, di Mekah disambut di Madinah. Siapa yang nyambutnya? Mereka adalah para jamaah haji yang datang haji dari kota Madinah, ketemu Rasul, dapat dakwah Rasul, balik menyebarkan Islam. Andai kata Pak, itu berapa gelintir Pak? Andai kata jamaah haji di hari ini seperti jamaah haji di zaman itu, niscaya akan merubah Indonesia. Lihat berapa juta setiap tahun umrah, berapa ratus ribu setiap tahun haji, balik ke kuburan lagi. Hajinya pun di sana koprat, kapret, keprot. Ya Allah, hajinya asal-asalan. Ya, Masya Allah. Pulang bawa batu Uhud, pulang bawa batu Arafah. Ngapain? Buat dagang. Halo. Ya, pulang bawa batu dari Padang Arafah buat apa? Buat dagang. Ini musibah. Dia sudah batalkan haji setelah haji dengan syirik. Ya, subhan. Maka ikhwan, pelajaran penting yang paling utama adalah Anda sebetulnya rangkaian haji itu mendidik Anda menjadi ahli tauhid. Cuma sayang kebanyakan manusia tidak paham. Yang kedua, menyeru panggilan Allah tadi, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Pertanyaan akhi, masa begitu antusiasnya untuk mengucapkan labbaik Allahumma, dan Masya Allah. Begitu ketika berkurban. Oh ya, tauhid, pelajaran tauhid dari kurban apa Pak? Tidak boleh nyembelih kepada selain Allah. Fasholli li rabbika wa salat, dan nyembelihlah untuk inna salati wa nusuki, buat siapa? Lillah. Makanya kata Nabi, Allah melaknat orang-orang salah satu yang suka nyembelih untuk selain Allah. Ada enggak? Banyak. Dan sepakat para ulama, menyembelih untuk selain Allah ini adalah syirik besar dan pelakunya terancam neraka dan keluar dari agama. Ya, banyak Pak. Ini menyembelih buat jin, ini menyembelih buat pohon kroya, ini menyembelih buat bangun jembatan, buat bangun hotel. Ini nyembelih buat laut, penjaga laut. Ya Allah. Ya, makanya kalau Anda mendapatkan kabar ada orang yang bisa memberikan kesembuhan, mengobati, lalu dia mensyaratkan bawa hewan, ketahuilah bahwasanya dia dukun 100%. Ya, maka sama. Ya, pelajaran yang penting dari kurban juga ada tauhid yang paling pertama, yaitu agar kita biasa nyembelih hanya untuk siapa? Allah. Dan jangan pernah menyembelih untuk selain Allah. Dan maka ibadah tapi. Adapun mau apa? Bapak mau datang lalu kita nyembelih ayam buat dibekakak, boleh enggak? Nah, itu enggak boleh. Itu membuat dimakan.
Pagi-pagi pergi ke jagal nyembelih kerbau, boleh nggak? Boleh. Kan ini buat untuk dagang, Ustaz, bukan untuk Allah. Benar. Nah, ya, karena itu mah bukan sesembelihan ibadah. Itu membuat dimakan. Ya. Yang ketiga, masyaallah muslimin, tadi menyeru panggilan Allah. Nah, atau bilang apa? Labbaik Allahumma labbaik. Diulang-ulang, Pak. Itu zikir yang paling hebat antara mikot sampai tawaf. Antum kalau umroh, kapan mulai labbaik Allahumma labbaik? Dari mikot. Mikot itu teritorial di mana kita niat niat ihram di situ. Labbaik Allahumma umratan misalkan, maka antum dari semenjak itu talbiyah sampai tawaf. Ya, yang berulang-ulang, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Pulang haji ada panggilan hayya 'alas shalah, jojong wae dia dagang. Ya, ada panggilan berjilbab, tetap aja dia enggak berjilbab. Berarti dia tidak lulus. Ya, dia tidak lulus dari pesantren haji yang mendidik dia menjadi manusia yang senantiasa antusias menyeru panggilan Allah. Yang ketiga, Pak, di antara hikmah, Masya Allah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hikmah adalah, ya, yang ketiga di antara hikmahnya adalah, Masya Allah, menjadikan kita menjadi pengikut setia Rasulullah. Sadar nggak sih antum? Pas saya ingin tanya, Pak, kalau toaf 6 putaran boleh nggak? Hah? Ya sudah, saya pengen lebih aja, 8 boleh nggak? Gimana sih? 6 nggak boleh, 8 nggak boleh? Kenapa, Pak? Bukankah 8 lebih bagus? 100 boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena begitulah Rasulullah SAW ajarkan. Sa'i, mulai Safa Marwah apa Marwah Safa? Ini mau umroh kedua, mau dari Marwah aja lah. Boleh nggak? Nggak boleh. Haram. Ya, Pak, wukuf kan kalau pas hari tanggal 9 rame, besok aja yuk. Bawa anak istri wukuf bareng ya. Kan kosong besok ini. Nanti tanggal 9, ya Allah Pak, bejubel Pak. Besok aja ya. Nggak boleh. Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena Nabi, ya, mencontohkan, memerintahkan, kata Nabi, khulu, ambillah anni manasikakum, manasik kalian dariku. Ambil manasik kalian dariku. Ya, maka di sini Pak, tahu tidak, di sini ada hikmah besar bahwasanya kita kenapa tidak berani menambah? Kenapa tidak berani mengurang? Kenapa tidak berani merubah? Kenapa? Karena Anda takut nyelisihi tuntunan siapa? Nyeleneh dari tuntunan Rasulullah. Emang ibadah cuma haji. Ya, ibadah bukan hanya haji, dan ini pendidikan bahwa di antara hikmah dan tujuan ibadah haji yang kita lakukan adalah dituntun kita agar tidak berani nambah ibadah, tidak berani ngurangin ibadah, tidak berani merubah ibadah. Benar enggak? Pulang ibadah tahlilan lagi, pulang haji. Pulang haji maulidan lagi, gubrak. Enggak lulus. Atau mungkin hajinya emang asal-asalan. Ma'udzubillah. Tuh Pak, 3 tuh Pak, hikmah. Lanjut yang ketiga, yang keempat. Begitu juga adalah Pak, kurban. Pernah dengar nggak cerita ada seorang sahabat saking semangatnya berkurban, akhirnya dia musyawarah sama istrinya. Ya, dia ingin tahun ini berkurban dan dia niatkan kurban yang pertama kali makan daging kurban dia di tahun ini Rasulullah. Masya Allah, niat hebat nggak nih Pak? Niat bagus nggak? Bagus. Dia ingin berkurban dan dia ingin yang pertama kali memakan daging kurbannya Rasulullah. Mantap nggak? Akhirnya dirembuk bersama istri. Oke, kalau gitu kita sembelih setelah sholat subuh. Wah, cari bawang, cari macam-macam tuh Pak istrinya. Disembelih ngerak setelah sholat subuh.
dimasak sama istrinya, lalu pas sholat Idul Adha dibawa. Setelah Nabi turun dari khutbahnya, dia bilang, ya Rasulullah, inilah kurbanku di tahun ini. Hadihi udhiyat. Dan kami sudah niatkan engkau yang pertama kali memakannya. Cek Nabi, kira hadi punjit. Kapan kau sembelih? Nabi tercengang, kapan ente sembelih? Tadi pada subuh. Kata Nabi, lah. Kata Nabi, satu lahmin. Ini daging biasa, Mas. Cek Nabi, ini daging biasa. Lalu kata Nabi, man dhabaha ba'da shalah, man dhabaha qabla shalah, siapa yang menyembelihnya sebelum salat Idul Adha, fa innahu lahmun qaddamahu li ahlih, maka dia sekedar daging yang disajikan untuk keluarganya. Wa man dhabaha ba'da salat, dan siapa yang menyembelihnya setelah salat Idul Adha, faqad tamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin, maka ibadahnya sudah sempurna dan sesuai dengan tuntunan kaum muslimin. Tuh, saya ingin tanya, niatnya bagus gak sahabat tadi? Oh, udah ditanya, niatnya the best, tapi salah caranya, salah waktunya. Ya, ada lagi yang beristihad. Kan yang penting bulunya kayak kambing, makannya kayak kambing, tainya kayak kambing, telinganya kayak kambing, nyembelih dia marmot. Sah tak? Sah tidak? Kenapa tidak? Bukankah dia kayak kambing semua? Ya, berempat kaki, berkaki empat, bulunya sama, juga lembut, makannya juga sama, tainya juga kecil-kecil tuh, kayak gundu gitu. Dia juga halal dimakan. Kenapa nggak nyembelih marmot antum? Marmot banyak di belakang rumah itu. Lah, waktunya, jenisnya sudah ditentukan. Gak boleh dirubah, gak boleh istihad sendiri. Ini kenapa sahabat tadi gagal gagal apa namanya kurbannya? Kenapa gagal? Karena dia menyelisih tuntunan Nabi dari sisi waktu. Bukankah ini pelajaran buat kita bahwa ya, tidak mungkin ibadah itu diterima lamun tidak sesuai dengan tuntunan Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lanjut. Mengingatkan diri dengan alam baka. Allah Akbar. Pak, saya ingin tanya, Pak. Coba, Pak, kalau lagi umrah tuh mikir. Lagi haji tuh mikir. Pertama, antum suruh mandi, Pak. Karena ada mandi ihram, ya kan? Suruh pakai minyak wangi, cukur yang tumis ini kuku dicukur. Lalu setelah itu antum pakai cuma 2 helai. Ya, apa nih? Selendang dan sarung, kain ihram. Mau ngapain antum? Mau menghadapi mau menyeru panggilan Allah. Nanti akan bilang labbaik. Mau menyeru panggilan Allah. Subhanallah, Pak, ingatlah, itulah miniatur panggilan. Itulah miniatur panggilan. Satu saat ada panggilan lebih besar, di mana baju itu kembali akan dipakai. Di mana sebelum dipanggil antum juga harus dimandikan, harus dipakaikan minyak wangi sunnah, dicukur rambut, kumis dan yang lainnya. Hanya saja dicukurin, bukan nyukur sendiri. Apa itu, Pak? Kematian. Insyaallah. Ketika mandi ihram, ya Allah, besok dimandikan. Ketika main kain kapan yang antum pakai itu, Pak? Ya kan? Di selendang, di sarung, kain kapan yang antum pakai? Bedanya sekarang masih pakai sendiri, besok gimana? Dipakai. Sekarang masih mandi sendiri, besok dimandiin.
tidakkah mengingat itu? Ketika kumpul di padang Arafah dari seluruh penjuru dunia, masa tidak ada yang bertutup kepala, pakaian pun hanya selai atau 2 helai. Di terik matahari di sana itu Pak, padang Masya Allah, musim haji ini Pak, sekarang saja sudah 49 koma nih. Koma angke gitu ya. Tidakkah Anda mengingat satu kejadian yang pasti akan dilakukan apa itu? Kumpul di padang. Sekarang padang Arafah, nanti padang. Di seluruh penjuru dunia manusia itu miniatur panggilan. Oleh karena itu masyaallah muslimin, Masya Allah, orang yang tahu hikmah haji, setelah haji semakin takut kepada Allah, semakin tulus, semakin mempersiapkan diri untuk kalau tadi panggilan lulus, jangan sampai tidak lulus di panggilan yang terakhir. Ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyelamatkan kita semua. Ya, semoga kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang keberapa? Yang kelima Pak, Masya Allah Pak. Ketika antum umrah atau haji, lihat, perhatikan, dari mulai antum di miqat labbaik Allahumma umratan sampai tahallul, antum tawaf, antum sa'i, kira-kira lidah antum tuh berhenti apa terus berzikir? Dari mulai tawaf, sa'i, dari mulai miqat labbaik Allahumma labbaik, ketika tawaf antum berzikir, berdoa, apalagi antara rukun yamani hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah, lalu antum sa'i juga berzikir dan berdoa. Pak, itulah sebetulnya antum sedang dididik hikmah. Nah, yang kelima adalah senantiasa menjadi ahli zikir. Orang senantiasa berzikir kepada Allah dan semangat senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika mau nyembelih kurban juga sama. Nabi kalau mau nyembelih kurban, Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Maka di antara pelajaran hikmah yang kita ambil Pak, dari ibadah besar itu, dia mendidik kita, mencetak kita menjadi ahli zikir. Manusia yang paling mulia Pak di alam semesta ini ahli zikir Pak. Bahkan ibadah yang paling ringan Pak di alam semesta ini adalah zikir. Pak, sodako nggak semuanya bisa, bener nggak? Bener nggak? Haji nggak semuanya bisa, puasa nggak semuanya bisa, bener nggak? Jihad apalagi tidak semuanya bisa. Saya ingin tanya, ada yang nggak bisa zikir di sini? Nggak ada waktu Ustaz. Nggak ada waktu. Dia bisa antum sambil nyupir, dia bisa antum sambil masak, dia bisa antum lakukan sambil dagang, sambil di kantor. Makanya Pak, the best manusia termulia Muhammad, lisannya tidak pernah kering. Dan dia senantiasa memerintahkan sahabat antakun lisanaka dzikran bi dzikrillah. Hendaknya lisanmu basah senantiasa mengingat Allah. Apalagi yang udah tua ini. Ada nasihat khusus bagi yang sudah pada tua-tua. Kita pun tualah sudah. Tapi mungkin ada yang lebih tua, yang 60, 70, 50. Ya, mungkin tahajud harus 8 rakaat sudah pakai tongkat. Senin Kemis aja nggak kuat Ustaz, mah kronis. Ya, mau umroh, aduh boro-boro umroh Ustaz didorong. Nah, alhamdulillah. Ya, makanya Ummu Salamah atau Ummu Atiyah datang kepada Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah tua. Adakah satu amalan yang bisa aku lakukan dan pahalanya besar di sisi Allah seraya aku sambil duduk manis?" Maka kata Nabi, perbanyaklah anda mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir. Pak, mau mulia zikir Pak. Kalau kita bahas zikir panjang. Zikir. Maka sebagaimana ketika haji lidah tidak pernah berhenti, lanjutkan. Dan itulah hikmahnya. Allah bisa karena biasa zikir ketika haji datang ke Indonesia, mangkem lagi. Enggak pernah zikir lagi. Nah, semoga Allah
Ya, berikan taufik sama kita. Yang keenam, Pak, Masya Allah, ketika di Makkah atau di Madinah, ketika haji, begitu takutnya kita maksiat. Pertama larangan, Pak. Pertama larangan, ada larangan asli, lebih dahsyat dosanya di sana. Ada larangan kondisional. Larangan kondisional, Pak, ketika ihram antum tidak boleh cukur rambut, cukur kuku, potong kuku. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh menggauli istri, padahal itu boleh semuanya asalnya kan? Ya, dan kalau antum lakukan itu maksiat dan mengurangi pahala antum, bahkan bisa membatalkan haji antum. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu takutnya kita maksiat di tanah haram, apalagi ketika ihram. Ya, ketika bahkan Allah katakan, ya Allah katakan faman farada fihi al-hajja, siapa yang telah difardukan atasnya haji, fala rafasa, jangan berbuat rafas, wala fusuqa, wala jidala fil hajj, dan jangan melakukan kefasikan dan jangan berdebat ketika haji. Ya, dan Pak, dosa 100.000 kali lipat sholat, betul, tapi ingat dosa juga dilipat gandakan. Ya, di Madinah kata Nabi apa di Madinah? Siapa yang melakukan onar atau melindungi pelaku onar, maka fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajmain. Maka baginya laknat Allah dan malaikat dan semua manusia. Dan di Makkah apa kata Allah? Kata Allah, wa man yurid fihi bi ilhadin bidulmin, siapa yang ingin melakukan perlakuan penyimpangan dan kedoliman di kota Mekah, nudzikhu min adzabin alim, akan kami cicipkan dia adab yang sangat pedih. Itu takut kita. Apakah kita takut maksiat cuma di kota Mekah? Ketika haji saja? Tidak. Maka kita katakan bahwa haji itu mendidik kita terbiasa menjadi orang yang berusaha menjauhkan diri dari maksiat. Lanjut, yang keberapa? Yang ketujuh, senantiasa berkurban di jalan Allah dengan harta maupun jiwa. Nah, Pak, ini pelajarannya. Kurban itu namanya pun kurban. Korban sekarang Sunda nanya. Berkurban. Walaupun secara khusus kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan mencucur darah. Tapi memang berkorban. Ya, minimal kalaupun punya kambing kita sembelih. Kalau nggak punya kambing, uang kita belikan. Dan manusia ini hukum asalnya pelit. Manusia hukum asalnya cinta dunia. Tapi begitu antusias dia untuk dikeluarkan di jalan Allah. Kemudian haji juga penuh dengan pengorbanan. Haji juga penuh pengorbanan, Pak. Coba haji, pengorbanan apa saja, Pak? Wah, banyak. Harta apalagi, Pak? Tenaga apalagi? Waktu, jiwa juga 9 jam. Kalau itu pesawat mampir di tengah gimana? Nuncep. Jiwa dan sebagainya. Tapi begitu semangat, itu adalah sebuah bentuk pendidikan dari Allah agar antum biasa berkorban, berjuang di jalan, keluarkan hartanya, keluarkan jiwanya, keluarkan tenaganya, pikirannya, waktunya untuk siapa? Untuk Allah. Ya, maka subhanallah, setelah haji semakin derma, setelah haji semakin semangat, semakin sungguh-sungguh dan semakin berjuang di jalan Allah. Ya, itu pelajaran yang ketujuh. Yang ke-8 kita singkat, menebus perbuatan dosa dengan bersedekah. Yes, itu hikmahnya, Pak. Perhatikan, Pak, kalau Bapak misalkan cukur rambut ketika ihram, apa hukumannya? Bapak cukur rambut atau melakukan pelarangan pakai minyak wangi ketika ihram sengaja, apa, Pak? Maka ya dia pertama hukumannya adalah memberikan fakir miskin 6 orang. 6 orang fakir miskin. Kalau tidak mampu maka pertama nyembelih kambing. Yang kedua, atau kalau tidak mampu fakir miskin 6 orang. Kalau tidak perlu juga fakir miskin, maka antum puasa 3 hari. Di sini ada hikmah kata ulama bahwa di antara penebus dosa ada sedekah. Makanya ikhwan,
yang merasa punya dosa, yang merasa banyak dosa, maka subhanallah satu cara menebus dosa dengan berinfak. Dengan mengeluarkan harta kita dengan niat, ya Allah ampuni dosaku ya. Dia berikan ke Riyadus Shalihin, bangun asrama. Atau ke yatim, anak yatim piatu dan seterusnya. Nah, lanjut yang ke-9 seperti apa ya? Naam, menimbulkan sifat tawadu dan kebersamaan persamaan yang tidak ada beda di antara mereka. Tawadhu, rendah hati, Pak. Nah, khususnya ketika haji. Ada nggak dia bilang, aku kan presiden, masa cuma pakai kain ihram? Boleh kok aku pakai jas, boleh nggak? Woi, presiden pakai jas boleh nggak? Kan presiden, masa nggak boleh? Enggak. Ya, gitu. Sama. Baik dia presiden, dia wakil presiden, dia rakyat jelata, ketika di padang mahsyar tidak ada yang sama, pakaiannya sama, ya, dikumpul di tempat yang sama. Allah, tawadhu, ya, menumbuhkan tawadhu. Masya Allah, kain ihram semuanya, Pak, kain ihram semahal-mahalnya kain ihram tidak semahal jas yang presiden pakai. Ya, kain ihram berapa sih paling mahal? Ya, nggak ada pakai ihram 1 juta nggak ada, Pak. Kain ihram dibuat standar sama. Subhanallah, ya, tawadhu. Mendidik seorang menjadi tawadhu, rendah hati. Sama, tidak ada yang paling mulia di sisi Allah kecuali siapa? Presiden lah, kecuali yang bertakwa kepada Allah SWT. Yang terakhir, masya Allah, ya, menemukan persatuan walaupun mereka beda bangsa dan suku bangsa dan bahasa. Lihat, Pak, dari mana aja, Pak, yang umroh, Pak? Yang top di Mekah dari mana aja tuh? Masya Allah. Berbaur, bersatu padu, bersama-sama. Ya, ketika dari umrah, ketika wukuf di Arafah, Masya Allah. Lihat begitu hebat persatuan kaum muslimin. Ya, Islam satu di mana saja. Tidak berkelompok-kelompok, tidak berfirqah-firqah, tidak berpartai-partai. Bersama-sama saling bahu-membahu. Itulah pelajaran penting dari umrah dan atau haji yang kita lakukan. Lihat semuanya sama-sama tawaf bersama. Ya, tidak mengenal itu hitam atau putih. Dari bangsa Arab atau bangsa Ajam, ente mau tawaf sama di situ. Ya, semua tawaf sama bersama, Masya Allah. Begitu indah. Indah, Pak, nggak kelihatan. Coba kalau yang satu ke sini, yang satu ke sini, gimana coba? Rusuh, Pak. Rusuh, Pak. Ya, alhamdulillah. Maka miniatur dunia ada, miniatur kesatuan dunia ada di dalam ibadah haji. Begitu persatuan dipupuk hebat kuat, Masya Allah, ya. Maka ya itulah barangkali 10 hikmah besar yang bisa kita ambil pelajaran penting dari perjalanan ibadah haji dan ibadah kurban kita. Ya, semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ibadah haji dengan sempurna dan Allah memudahkan kita melakukan ibadah haji dan bisa mengambil minimal hikmah yang kita dapatkan. Dan ibadah yang kedua, ibadah kurban, ya juga senantiasa semoga Allah mudahkan. Ya, sekaligus saya kabarkan alhamdulillah program tahunan di pondok ya adalah tebar kurban untuk masyarakat, dan di situ ada muatan dakwah yang cukup luar biasa. Dan saya minta halal dari semuanya, alhamdulillah. Kemarin program i'tikaf, ya kurang lebih yang i'tikaf di pondok sekitar 550 orang. Ya, dan dana-dana yang antum berikan sudah ya kami alokasikan untuk program Ramadan. Ucapkan jazakumullah khairan. Nah, di bulan Idul Adha ini juga kami setiap tahun membuka kesempatan kaum muslimin fadl, insyaallah bukan hanya sekedar amal namun juga dakwah dan amal, ya, dengan ikut berkurban di Pandeglang, dan bisa bawa kambing sendiri, dan kita pun niatkan kambing insyaallah mungkin nanti di broadcast, belum kita broadcast ya. Silakan, insyaallah manfaat. Masyaallah Pak, kalau antum lihat kambing biasa ya,
Antum lihat daging biasa Pak. Ya, subhanallah. Saya kemarin malam diajak keliling oleh Syekh dari sana, dari Saudi. Pak Rudin, saya keliling. Kemana Syekh? Saya pengen lihat penduduk kota sini, penduduk Pandeglang dekat pesantren. Akhirnya saya bawa beliau ke kampung-kampung. Salah satunya ke sebuah kampung mungkin 1 kilo lah dari pondok. Allahu Akbar. Kampung itu keumuman rumahnya dari bilik. Tahu bilik nggak? Dari bambu. Plus tidak ada keramik, tidak ada tikar. Beralaskan betul-betul tanah. Subhanallah. Itu pun kalau digoyang oleh angin lada kencang mungkin rumah itu runtuh. Hampir menangis beliau. Subhanallah. Ikhwan, mereka itu ketemu daging setahun sekali. Ya, lihat bungkusan kurban itu nangis dia, ya Allah, alhamdulillah. Kalau antum daging tiap hari. Ya, maka masya Allah banyak kondisi masyarakat yang memang masih jauh di bawah standar. Oleh karena itu, fadhal ahlan wa sahlan, ya, kalau ingin bergabung dengan kita, ada kesempatan untuk berkurban di Riyadhus Shalihin, ya, insyaallah sangat manfaat. Nah, bismillah Ustaz, bagaimana hukum wanita yang pergi tanpa mahram? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ya, yang pasti Nabi menekankan wanita ketika safar agar tidak safar kecuali dengan mahram. Suatu saat ada seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ini sudah daftar di peperangan A, B, dan C, tapi sayang tahun ini istriku haji. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pergilah haji bersama istri. Sampai jihad dibatalkan Nabi karena istrinya pergi sementara tidak pakai mahram. Allah. Haji diri sendiri apa orang tua dulu saat? Kondisinya kalau memang orang tuanya sudah kayaknya tidak mungkin haji, sementara dia punya keluasan 2 kali, ya, dia punya tabungan tapi dia tidak mungkin berangkat sekarang, maka Allah alam, ya, boleh antum mendahulukan orang tua. Tapi antum belum ada harapan nanti kapan lagi aku punya uang haji, ya. Nah, maka dahulukan diri sendiri. Bagaimana hukum menerima sumbangan hewan kurban dari non muslim? Boleh, tapi tidak bernilai kurban bagi dia, dan supaya jadi kurban, ya, harus ditentukan untuk siapa kambing sapi ini, tentukan namanya. Karena berkurban itu, Pak, kalau 1 kambing 1 orang, 1 sapi berapa? 7 orang. Itu namanya serikat kepemilikan. Harus jelas, ini kambing punya siapa nih? Ini sapi punya siapa? Dengan syarat muslim. Itu serikat namanya kepemilikan. Ada serikat kedua namanya serikat pahala. Silahkan antum kambing 1 bisa untuk 1.000.000 manusia. Bisa untuk seluruh keluarga antum. Ya, makanya Nabi ketika nyembelih kambing bilang apa? Ya, na'am. Ya, Allahumma taqabbal hadza minni wa min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari seluruh keluarga Muhammad. Loh, iya toh. 1 kambing kok ada seluruh keluarga Muhammad? Yes. Dari Muhammad serikat kepemilikan, dari seluruh keluarga Muhammad serikat pahala. Disertakan ya dengannya adalah pahala. Bolehkah haji disematkan sebagai gelar agama? Ya. Pak, rukun Islam itu bukan hanya haji. Pertama apa? Salat. Syahadat. 2, salat. 3, puasa. 4, zakat. Jadi kalau syahadat shin, salat S, puasa P, ya. Zakat Z. Nah, haji di mana? Teu aya. Bahkan maaf ya Pak, ini riskan, sangat riskan, bahaya. Ji nengok, nggak dipanggil haji, naudzubillah, nggak nengok, musibah.
Bahkan ada seorang astagfirullah, orang ibu dia marah pulang haji nggak dipanggil haji. Ini mahal haji gua. musibah, gubrak. Hajinya ngegubrak. Batal Pak, ujub, riya. Terus haknya berapa kalau hajinya 2? Hahaha. Ya. Kan kalau kuliah ya, misalkan saya LC lalu S2 MA, LC MA. Karena kuliahnya 2 kali. Jadi kalau hajinya 2 kali gimana? Hahaha. Gitu. 3 kali ya. Haha gitu. Maka ini lebay. Maka itu lebay. Usah lah, enggak usah. Termasuk dalam KTP antum haji pulang enggak usah. Ya. Itu bahkan tadi bisa kalau bisa Pak, subhanallah, kalau bisa Pak, berangkat haji enggak ada yang tahu kecuali keluarga. Lebih ikhlas. Ya. Saya nanya hanya niat melakukan umrah saja karena untuk haji. Kalau saya hanya niat melakukan umrah saja karena untuk haji harus menunggu terlalu lama, sementara umur saya sudah 60 tahun. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bukankah umrah juga wajib? Ya, umrah wajib sekali seumur. Namun tidak boleh putus asa. Ya, kalaupun Anda ada keluasan, tetap daftar haji. Minimal sudah daftar, itu sudah dicatat niat hebatnya. Walaupun barangkali pas waktu haknya sudah di kuburan kan gitu. Kan nunggunya 15 tahun sekarang ya. Tapi enggak apa, ya. Diwasiatkan bahwasanya dia pernah daftar haji, uangnya ada di deposit ya Menteri Agama, diwasiatkan. Insyaallah jadi pahala. Apakah meminta doa air yang didoakan seorang habib termasuk syirik? Wallahu a'lam. Kalau yang dibacanya ayat Quran boleh. Ayat Quran, ayat ruqyah, doa-doa Nabi boleh. Bacain. Minta air dibacakan. Tapi awas ya. Yang kedua, tetap keyakinan penyembuhan datang dari Habib. Benar apa salah? Allah. Dari Allah. Baik. Tapi yakinkan yang dibaca bukan simsalabin abra kadabra. Yang dibaca bukan jangjawokan. Ya. Tapi yang dibaca adalah ruqyah-ruqyah yang disyariatkan. Ustaz, apakah amalan seorang wanita haid yang pahalanya bisa seperti pahala puasa Arafah? Nah, ya insyaallah. Seseorang yang puasa haid bukan artinya dia tidak ingin puasa tapi haram puasa. Maka keinginan itulah yang besar di sisi Allah. Ya, maka pintu rahmat bukan hanya satu. Allah tutup satu, buka 1000 dan 100 pintu yang lain. Contoh ketika hari Arafah antum haid, ya sudah kumpulin aja 100 orang, kasih buka, dapat pahala. Benar tak? Benar gak? Iya. Ketika hari Arafah antum haid, antum anti, ya bukan antum. Ya, ibu-ibu haid ya. Berikan saja buka, 100 orang selesai. Kan kata Nabi apa? Siapa yang memberikan buka kepada seseorang yang tengah puasa, maka dia mendapatkan pahala orang puasa itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit. Apakah ada sunnahnya Ustaz untuk hewan sebelum disembelih harus dibersihkan? Wallahu alam, sunnah secara khusus tidak, namun memang baiklah. Di zaman para ulama salaf dahulu bahkan bukan hanya dibersihkan, digemukkan. Ya memang ini untuk dihadap, untuk diperuntukkan untuk Allah. Ya, adapun Pak dikasih bedak, disisirin, lipan setip aja. Kacamata segala, nah, itu lebay ya. Itu berlebihan. Apa maksud dari hadis? Mudahkan jangan mempersulit. Ya, iya, mudahkan. Ya mudahkan jangan mempersulit. Ya. Tapi kemudahan yang tidak melampaui batasan Allah. Mudahkan jangan dipersulit. Istri sulit banget bangun subuh, mudahkan.
Ya itu nggak boleh. Anak ya sulit banget ya disuruh sholat, biar aja mudahkan, nggak usah sholat nggak apa-apa. Nggak. Anak merengek pengen minta beli narkoba, mudahkan. Jangan. Mudahkan isi, mudahkan hal-hal yang positif. Dan jadilah orang yang mudah, Pak, jangan yang sulit. Orangnya sulit banget. Dia jangan sedekah diminta aja dia. Susah. Ya, gitu. Sulit orangnya. Dan itu kaidah di kita. Selama masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Makanya banyak urusan mudah jadi sulit banget. Ya, padahal kata Nabi, udahkan jangan dipersulit. Ikhwan, barangkali itu ya. Beberapa pertanyaan, mohon maaf lewat. Jazakumullah khairan ya. Wa barakallahu fikum. Mohon maaf ikhwan bila ada hal yang kurang berkenan, dan semoga ini jadi pahala bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita. Wa sallallahu alaihi Muhammad subhanahu wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.